Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, mungkin hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Rehan. Oke. Kenapa? Sakit. Oke, semoga Rehan bisa diberikan kesembuhan dan kalian patutlah kita hari ini tuh bersyukur karena bisa menghadiri layanan hari ini. Nah, Ibu hari ini tuh mau memberikan suatu layanan yaitu tentang sopan santun adalah kunci harmoni dalam pergaulan remaja. Oke. Nah, tapi sebelum Ibu memulai layanan hari ini, kita akan menetapkan peraturan di kelas nih. Jadi peraturannya itu ada kalian mengikuti penuh sesi layanan hari ini dan juga berpartisipasi aktif. Oke, bisa diikuti mungkin? Oke. Nah, jadi adapun tujuan hari ini kita membahas tentang sopan santun. Kira-kira mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita harus mengikuti layanan ini yang bertopikkan sopan santun dan etika pergaulan? Itu karena supaya kalian itu bisa menjelaskan pengertian sopan santun dan mengapa sih kita harus menganggap atau melaksanakan kalau sikap sopan santun itu penting. Terus juga ke kalian supaya mampu nih mengidentifikasi contoh sikap sopan santun dalam berbagai situasi pergaulan sehari-hari, dan juga supaya kalian tuh mampu menganalisis penyebab dan dampaknya. Kemudian juga supaya kalian ini nanti di kemudian hari bisa menghindari perilaku ketidaksopanan. Terus juga supaya mampu kalian tuh membuat rencana pribadi dalam pengembangan sikap sopan santun. Nah, sebelum itu Ibu mau tunjukin ke kalian satu film pendek yang kalian bisa amati. Mas, kebaikan nih. Pakai ada vaksin gitu. Vaksinnya saya sebenarnya mungkin nanti. Lu bisa main gak sih? Sabar, diri gimana sih? Udah musuh. Pelajaran vaksin berarti. Balik ke kelas. Sekarang ada yang mau saya omongin. Duduk. Kalian adalah pemuda-pemuda Indonesia yang patutnya bersyukur karena memiliki leluhur terdahulu dengan cara menghargai dan melakukan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu adalah budaya sopan santun.
kurikulum itu membahas apa sih? Sopan santun. Benar. Selain sopan santun, Ada ini juga Bu, etikanya. benar. Iya. Benar. Jadi emang di sini itu membahas tentang kesopan santunannya, di mana itu sikap-sikap baik yang harus kalian lakukan di lingkungan manapun, dan juga etika pergaulan. Nah, dalam etika pergaulan itu penting kalian terapkan, karena tentunya kita kalau misal dalam berteman perlu adanya aturan-aturan norma yang kalian tuh nggak boleh langgar, karena yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan teman kalian. Nah, habis ini kita akan melakukan diskusi kelompok, yaitu menggunakan media kartu. Jadi ibu udah menyiapkan 2 kartu nih. Nah, sebelum kita bermain kartu ini, kita akan ibu akan menjelaskan mekanismenya. Jadi nanti kalian bisa duduk berpasangan dua-dua. Terus di sini ibu ada red card sama yellow card. Jadi red card ini yang berisi pertanyaan dan yellow card ini berisi pernyataan. Nah, nanti kalian jawab berdasarkan diskusi dengan kelompok kalian. Tapi sebelum itu, ibu juga akan membagikan LKPD nih ke kalian. Nah, LKPD ini tujuannya untuk kalian nanti mengisi red card-nya setelah kalian dapatkan. Oke, ibu akan membagikan yellow card-nya terlebih dahulu, yaitu pernyataan. Jadi kita diskusi ini tentang pernyataan kalian, pendapat kalian yang akan kalian ajukan. Oke, ibu udah membagikan dan ibu akan memberi kalian waktu selama 5 menit cukup untuk menjawab pendapat itu, pernyataan. Ya, pernyataan. Ini nanti kalian mengeluarkan pendapat kalian apakah setuju terkait dengan pernyataan ini. Gitu. Oke. Ini habis kita ya. Oke, karena udah 5 menit berlalu, jadi ibu mau kalian satu pasangan membacakan pendapat kalian yang nanti didiskusikan bersama, gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok mana dulu yang mau menyuarakan? Oke, sama-sama ujung ya. Oke, siapa yang ujung-ujung nih yang mau? Oke, boleh dibacakan. Menghargai teman dengan selalu menggunakan kata-kata yang gaul namun sopan. Oke, mungkin apakah kalian sudah melakukan itu dan bagaimana pendapat kalian? Kalau aku sih ya, kalau dari kita itu nggak apa-apa, asalkan ya sopan, tapi jangan sampai menggunakan kata-kata kotor ya. Kan biasanya sekarang tuh gaul tuh agak nyerempet ke kata kotor. Iya, gitu. biar kelihatan oke gitu ya biasanya ya. Oke, mungkin Sama Bu, kata-kata gaulnya itu jangan ke semua orang, soalnya enggak semua orang itu paham sama kata-kata. jadi menempatkan diri lah ya. Mungkin dari pendapat yang lain gimana menanggapi, kok ketawa-ketawa, mungkin bisa ditanggapi gimana? Dia typo guys, typo. Ini nyantol. Oke, mungkin bisa ibu baca kembali. Oke, jadi tadi itu menghargai teman dengan selalu menggunakan kata-kata yang gaul namun sopan. Nah, kata Mbak Aziza, kalau kita menggunakan kata gaul itu perlu memperhatikan normanya, karena nggak semua kata gaul itu bagus, dan katanya nggak semua juga tahu kata gaulnya. Jadi juga kita harus menilai teman-temannya dulu nih, apakah dia tahu kata gaulnya. Mungkin dari statement dari pasangan satu ini kalian setuju guys? Setuju Bu. Oke, dan apakah kalian sudah melakukan hal itu gitu? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang berlanjut dari pasangan yang kedua. Ujung ya Bu. Ya, ujung kedua ya. Oke. Itu kita dapat pernyataannya ini Bu, menghormati batas-batas pribadi orang lain atau teman, seperti menjaga privasi untuk menjaga kepercayaan dalam pertemanan. Nah ini menurut kita tuh ya harus ya menjaga batasan gitu. Contohnya aja kayak misalnya ada yang kayak obrolan-obrolan yang mungkin nggak pengen dia ketahui oleh kita gitu. Nah jadi kita harus respect
dengan privasi mereka. Benar. Kalau mungkin dari pasangan yang lain gimana nih? Apakah punya pendapat sendiri? Mungkin kan kalian bisa punya teman yang mungkin ada beberapa hal yang menurut kalian tuh nggak privacy dan itu bisa diceritakan karena kan mungkin kalian sahabat ya bestie, jadi tahu kehidupan lah, tahu cerita kehidupan teman kalian. Apakah itu masih menjadi standar privacy kalian atau enggak? Tergantung lagi-lagi tergantung oleh orangnya ya. Iya, Karena kayak semua orang kan kayak bisa menjaga privasi kita kan meskipun kita udah kasih tahu. Benar, berarti kalian menjaga diri lah istilahnya ya untuk tetap bersikap sopan santun dan menjaga etika pergaulan. Oke, mungkin di pasangan yang terakhir nih, gimana? Boleh dibacakan Mbak Jerlin? Oke. Meminta izin sebelum meminjam barang orang lain adalah bentuk sopan santun. Oke, menurut Mbak Jerlin gimana nih terkait pernyataan itu? Apakah Mbak Jerlin setuju? Kalau setuju, apa pendapatnya Mbak Jerlin nih? Ya kalau kita meminta sesuatu itu harus dengan apa? Kata yang sopan gitu. Kayak macam seperti kayak ada kata permisi. Berarti Izin terlebih dahulu. Oke, benar. Mungkin dari pasangan yang lain nih? Setuju Bu juga. Setuju juga. Karena juga kalau misalkan kita pinjem terus nggak bilang kan pasti pemiliknya juga bakalan nyari-nyari. Oke, benar. Mungkin Ibu juga ini nih pernah mendapati teman kalian yang kalau pinjam tinggal asal comot karena apa? Karena itu teman dekat kalian jadi kayak udah bestie dan kayak nggak masalah kalau dicomot-comot. Nah, itu gimana sih pendapat kalian? Tergantung orangnya. Oke, tergantung orang. Kalau menurut aku meskipun udah temen yang deket banget terus dia nggak bilang mau pinjem sih aku bakalan tetap marah karena ini barang aku gitu. Oke. Kenapa kamu gini? Meskipun temen deket juga harus tetap ditegur kalau misalkan itu. Benar. Berarti kalian Ibu lihat nih kalian sudah melaksanakan etika pergaulan yang paling benar gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin kayaknya dari dialog ini kalian bisa menjawab seluruh pernyataan sesuai dengan apa yang kalian lakukan dan apa pendapat kalian. Nah, selanjutnya bisa ke red card ya Bu. Oke. Nah, karena tadi Ibu udah ngasih LKPD dan di LKPD itu kalian bisa baca kalau di situ itu hasil diskusi terkait red card kalian. Oke, Ibu akan bagikan red card ke satu pasangan satu dan kalian bisa mengisi sesuai dengan LKPD. 5 sampai 10 cukup? 5 sampai 10 menit cukup? 5 cukup. Oke, 5 cukup. Oke, karena udah 10 menit jadi Ibu mau perwakilan dari satu pasangan aja mempresentasikan ke depan dan membawa LKPD-nya menjawab sesuai dari red card. Oke. Satu pasangan Bu. Iya, satu pasangan. Oke, beri tepuk tangan ke pasangan yang sangat solid ini ya. Oke. Dibaca dulu ya. Iya, benar dibaca dulu. Isinya yaitu bagaimana perubahan sikap siswa dalam video menunjukkan bahwa sopan santun bisa dipelajari. Apakah menurutmu perubahan itu tulus atau tekanan dari guru? Menurut saya ini tulus karena dia langsung mempraktekkannya langsung di kehidupan sehari-hari. Kalau semisal dia nggak tulus pasti di videonya itu terdapat gitu. Oke. Nggak ikhlas gitu. Meskipun tadi dia tuh sebenarnya udah nggak ada jalan lain karena udah dikepung sama gurunya. Oke, berarti itu tetap tulus ya menurut Mbak Alfi? Tulus karena belum. Iya. Tulus karena waktu tadi kan awalnya dikepung kan itu kayaknya nggak tulus, terus waktu dia didakwai sama gurunya itu dia langsung kayak oh dia ini salah. Oke. Dia mulai sadar. Oke, itu menurut Mbak Alfi. Oke, itu di LKPD. Nah, ada penemuan solusi nih. Nah, penemuan solusi ini nggak hanya dilakukan oleh kelompok pasangan yang maju, kalian juga bisa memberikan solusi. Oke, menurut dari Mbak Haura. Oke, dia berani menunjuk guys. Kita apresiasi berani. Oke, Mbak Haura bisa memberikan penemuan solusi yang didapat nih. Kalau menurut kita ya Bu tadi dari kartu
pertanyaannya mereka itu kayaknya solusinya kan tadi sebenarnya udah dapet nih, mereka udah dapet tulus ya tadi kan, konsepnya tulus. Tapi sebenarnya kalaupun dapat tekanan ataupun nggak dapat tekanan dalam proses teguran dari Pak Hafiz aja tuh mereka bisa merubah dirinya gitu. Jadi prosesnya perlahan. Jadi mungkin solusi yang lainnya adalah ya dari teguran aja tuh harusnya bisa loh diubah gitu. Oke. Dan itu juga Ibu izin menambahkan itu tuh juga tergantung dari harinya juga ya. Terus kalau dari kelompok pasangan nih yang maju di sini, gimana solusi yang didapatkan dari jawaban tadi? Benar kata Mbak Haula, Bu. Jadi cuma perlu kita kuatkan. Nanti kalau jawabannya baru dikasih sanksi. Soalnya kan itu nggak merugikan dia sendiri. Oke, benar. Berarti langkah pertama itu langkah yang masih secara verbal. Kita mau pakai verbal ya guys, nggak boleh pakai fisik. Benar, verbal. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok. Kesimpulan menaikkan. Oke, karena waktunya udah mepet nih di jam-jam berakhirnya sesi layanan, Ibu mau nih kalian menyimpulkan kegiatan sesi layanan kita hari ini. Padahal kan terlihat ya kalian tadi aktif dan bisa menjawab pernyataan dan juga menjawab dari pertanyaan. Oke, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan bersama? Oh, kalau kesimpulannya sih, saya mau Ya. Bu. Kalau kesimpulannya dari topik sama dari film yang Ibu kasih, terus juga dari diskusi kita, saya lebih nyadar sih Bu, kalau misalnya sopan santun dan etika pergaulan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil Bu. Misalnya kayak meminjam barang dan lain-lain itu udah termasuk etika sopan santun dan etika pergaulan sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam kehidupan supaya kita bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis lagi dan lebih damai terhadap sesama teman gitu. Iya, benar. Jadi yang dikatakan Mbak Laura itu, jadi emang sikap sopan santun dan etika pergaulan sangat penting dalam membentuk karakter kita. Gitu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu juga ada refleksi nih yang harus kalian isi dan Ibu mau sebelum persekolahan hari ini berakhir alias itu nanti sore bisa dihubungkan ke meja guru Ibu, ruang Ibu ya, di ruang BK. Oke, teman-teman, karena kita udah mau berakhir, terus Ibu mau nih karena setelah Ibu menjelaskan materi melalui film dan juga melalui media kartu tadi, harusnya kalian udah menangkap nih contoh-contoh sikap sopan santun dan juga etika pergaulan. Ibu mau tiap pasangan menyebutkan satu aja sikap sopan santun atau satu sikap atau satu peraturan tentang etika pergaulan. Oke. Satu-satu apa satu perwakilan pasangan? Satu perwakilan pasangan. Oke, satu aja. Satu bagian. Meminta maaf. Oke, benar. Saya juga. Membantu. Meskipun teman udah deket tapi tetap menjaga omongan, nggak boleh kata kasar itu. Ya. Omongan sopan santun. Iya. Oke, Mbak Jarlin mungkin bisa satu aja sikap sopan santun. Terima kasih. Oke, mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu oleh orang lain dan mengucapkan kata maaf kalau sudah berbuat salah. Oke, karena sesi layanan hari ini sudah selesai, Ibu harap kalian bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari sesi layanan ini dan untuk mengukur keberhasilan kalian, Ibu tadi juga udah mengirimkan refleksi tadi kan. Semoga kalian bisa benar-benar memahami sesi layanan hari ini. Oke, Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, oke, kita mau berdoa dulu. Oke, mungkin Mbak Alfi boleh memimpin doa penutup hari ini. Sebelum menutup perkuliahan layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bu. Thank you.